Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mukjizat, karomah, dan panglulu atau kalau bahasa Sundanya itu nyungkun. Nah, di antara tiga hal ini emang terjadi keadaan yang luar biasa antara mukjizat dengan karomah. Jelas itu adalah mukjizat adalah suatu keajaiban yang dimiliki oleh para nabi, dan karomah adalah suatu keadaan juga yang luar biasa yang dimiliki juga oleh para wali Allah. Biasanya kadang-kadang itu diberikan suatu karomah, kadang yang ada juga yang tidak, atau katakanlah tanpa karomah. Wali yang tanpa karomah ada juga. Nah, hal-hal seperti yang saya sebutkan, yaitu mukjizat, karomah, atau panglulu, atau kalau bahasa Arabnya itu istidrot, itu ada perbedaan yang jelas dan mendasar, terutama antara istidrot dan karomah serta mukjizat. Saya kasih satu contoh ya, misalnya Nabi Musa ketika membelah Laut Merah dengan cara memungkulkan tongkatnya, terus kemudian Laut Merah menjadi terbelah. Kebanyakan orang yang dipandang adalah orangnya atau nabinya, atau katakanlah si pelaku yang kelihatan dan tampak, bahwa dialah yang mempunyai mukjizat atau karomah, atau padahal dibalik semua itu manusia tuh cuma pelaksana dan pemberi perintah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembuat keadaan seperti itu, misalnya Laut Merah terbelah, adalah Allah. Jadi bukan manusianya yang hebat atau nabinya yang hebat, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hebat, yang memungkinkan semuanya itu terjadi. Demikian juga dengan mukjizat. Mukjizat itu terjadi itu karena Allah. Jadi manusia atau nabinya itu cuma sebagai pelaksana atau katakanlah eksekutornya. Tapi keadaan yang memungkinkan semua itu terjadi adalah Allah yang menciptakan keadaan, menciptakan sehingga mukjizat itu bisa terjadi. Seperti misalnya kayak Nabi Muhammad yang bisa membelah bulan itu bisa terbelah, ya, seperti itu. Apa mungkin manusia bisa membuat keadaan seperti itu? Yang membuat itu Allah, yang menjadikan bulan itu terbelah itu Allah, bukan Nabi Muhammadnya. Nah, kebanyakan orang pada zaman sekarang atau pada zaman sebelumnya menganggap bahwa nabi atau wali atau siapapun orangnya yang memegang karomah itu adalah orang itu yang hebat. Mereka tidak bisa menilai keadaan apa yang ada di belakang layar tersebut, apa yang terjadi di belakang keadaan atau situasi kondisi yang seperti itu. Jadi saya cuma meluruskan saja bahwa mukjizat, karomah itu terjadi karena Allah. Dan biasanya mukjizat atau karomah itu terjadinya cuma satu kali saja.
Tidak ada untuk kedua kali, 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali, bahkan berkali-kali. Tidak ada karomah atau mukjizat yang seperti itu, tidak ada. Berarti kalau masuknya udah sampai kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya, dia bisa melakukan keadaan seperti itu. Itulah yang dinamakan istidroj atau panglulu atau nyungkun. Nyungkun kalau bahasa Sunda, cek orang Sunda mah gitu, nyungkun. Nah, ini yang mau saya terangkan lagi. Jadi jelas berbeda antara mukjizat, karomah dengan panglulu atau istidroj tadi atau nyungkun tadi. Karena mukjizat atau karomah itu jelas langsung sebabnya dari Allah, terjadinya karena Allah. Semua keadaan yang menciptakan Allah. Tapi berbeda dengan istidroj atau katakanlah pengelulu atau nyungkun tadi itu bisa terjadi karena kerjasama atau dia ada bargaining position dengan jin atau apalah makhluk-makhluk lain. Nah seperti itu. Ada satu cerita. Dulu waktu saya sering melakukan perjalanan gitu, katakanlah musafir gitu, saya pernah bertamu, kalau orang-orang sekitarnya menyebutnya Gus atau Kiai. Nah, kebetulan orang tersebut diberikan kelebihan, nggak tahu kelebihan, jelas semua sumber itu dari Allah, tapi masalah pelaksanaannya hariannya itu nggak tahu dengan makhluk siapa itu. Begini, setiap ada tamu yang berkunjung ke rumah dia langsung ngomong gini. Misalnya saya berkunjung ke rumah dia, memang pada saat itu saya berkunjung, saya ditanya, Mas Arif senangannya kopi kan? Terus dia manggil santrinya, air itu dari keran itu kan kelihatan jelas kalau air itu putih, terus waktu dituangkan itu air jadi hitam dan jadi kopi yang masih panas, padahal airnya itu air biasa, enggak panas juga enggak dingin, tapi oleh dia begitu langsung masuk cangkir bisa jadi kopi yang sesuai dengan selera saya. Tapi pada saat itu saya enggak merasa heran atau aneh, karena dia melakukan seperti itu berulang-ulang. Atau kalau saya udah bisa langsung menebak bahwa itu adalah yang dinamakan istidroj atau pengelulu dari Allah. Maksudnya dilulu, kalau bahasa Jawa itu dilulu. Nah seperti itu, jadi diberikan semacam kelebihan yang terus menerus seperti itu. Nah tinggal dia bisa memakai kelebihannya itu atau enggak. Maksudnya dia masih tetap bekerja sama dengan makhluk tersebut atau kembali kepada Allah. Nah, sampai saat ini orang tersebut itu masih, alhamdulillah masih hidup. Karena saya melakukan perjalanan itu udah lama, mungkin sekitar 10 tahunan lebih lah mungkin, lupa saya dengan pastinya. Jadi yang saya maksud itu begini, mukjizat atau karomah itu cuma dilakukan 1 kali saja, tidak ada pengulangan, sama sekali. Dan biasanya karomah atau mukjizat itu terjadinya itu karena ada maksud dan tujuan tertentu. Misalnya Nabi Musa membelah laut itu untuk menolong kaumnya dari kejaran Fir'aun. Terus Nabi Muhammad membelah bulan itu maksudnya untuk menyadarkan suatu kaum yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya. Jadi Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang memegang kendali, bukan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad cuma diperintah saja, hei Muhammad, turuti kata-katanya, belahlah bulan itu. Seperti itu, sehingga bulan itu bisa terbelah. Terus karomah juga sama, terjadinya itu karena ada sebab-sebab tertentu atau ada maksud dan tujuan. Misalnya ketika Sunan Bonang mengatakan bahwa Kalijogo kolang-kaling itu emas, terus waktu Kalijogo melihat ke atas, dia melihat pohon buah kolang-kaling itu menjadi emas. Nah seperti itu. Kemudian juga terjadi pada saat itu untuk suatu tindakan yang dilakukan Sunan Bonang untuk menyadarkan Sunan Kalijogo. Nah setelah Sunan Kalijogo diangkat di wali, karena dia ingin menyadarkan, kalau nggak salah itu Adipati Semarang itu siapa namanya? Oh ya, Adipati Semarang saat itu adalah Ki Ageng Pandanaran. Nah, karena ingin menyadarkan Ki Ageng Pandanaran dan mulai bertobat, maka Sunan Kalijogo itu mencangkul tanah dan tanahnya itu ada emas. Terus Ki Ageng Pandanaran terpukau dan terpana melihat itu, terus ingin berguru pada, setelah ditinggal pengen berguru pada Sunan Kalijogo. Seperti itu. Dan tidak mungkin di setiap atau di sembarang tempat Sunan Kalijogo mencangkul tanah terus jadi emas, terus mencangkul tanah jadi emas. Enggak ada keadaan kayak gitu. Terus lagian Sunan Bonang setiap menuding barang tuh emas, jadi emas, jadi emas. Enggak mungkin, enggak ada ceritanya. Cuma satu kali itu waktu ingin menyadarkan Sunan Kalijogo. Dan Sunan Kalijogo pun cuma satu kali itu untuk menyadarkan Ki Ageng Pandanaran. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan barokah dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.